Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Yori Letra Grota Barat. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keluargaan, Program Studi Ilmu Keluargaan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi, mengidentifikasi dan menelaah olahraga rekreasi berdasarkan iklim. Klasifikasi olahraga rekreasi berdasarkan iklim. Di sini menurut dari Suharno 2017, olahraga rekreasi dapat diklarifikasikan berdasarkan iklim menjadi beberapa jenis, yaitu olahraga rekreasi di daerah panas, olahraga rekreasi di daerah dingin, dan olahraga rekreasi di daerah lembab. Seperti yang pertama poinnya, olahraga rekreasi di iklim tropis. Yang kedua itu ada olahraga rekreasi di iklim dingin, dan yang ketiga itu olahraga rekreasi di iklim sedang. Pengaruh iklim terhadap pemilihan olahraga rekreasi ini berperan besar dalam menentukan jenis olahraga yang bisa dilakukan dengan nyaman dan aman. Faktor-faktor seperti suhu, cuaca, hujan, angin, dan kelembapan mempengaruhi performa serta keamanan dalam berolahraga. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain, yang pertama itu adalah suhu. Suhu yang ekstrim dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan saat berolahraga. Lalu poin yang kedua itu kelembapan. Kelembapan yang tinggi dapat membuat olahraga menjadi lebih melelahkan dan mempengaruhi kenyamanan. Poin yang ketiga itu ada angin. Angin yang kuat dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan saat berolahraga. Poin yang keempat itu curahan hujan. Curahan hujan yang tinggi dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Penyesuaian olahraga rekreasi dengan kondisi lingkungan. Di sini pemilihan waktu yang tepat. Tentu kita harus memilih waktu dalam menyesuaikan olahraga rekreasi dengan lingkungan yang terjadi pada saat itu. Poin yang kedua itu penggunaan peralatan yang sesuai. Penggunaan peralatan yang sesuai ini mendukung terhadap apa yang terjadi dalam kondisi lingkungan dan penyesuaian apa yang harus kita lakukan terhadap cuaca iklim apa yang terjadi pada hari itu. Poin yang ketiga itu penyediaan fasilitas pendukung. Tentu ini sangat berpengaruh karena terlain daripada kebutuhan daripada primer, kita juga harus membutuhkan penyediaan fasilitas pendukungnya. Seperti misalnya kita melakukan trekking, kita memfasilitasi pendukungnya seperti mantel, sepatu, atau kain jaket. Pada poin yang keempat itu ada kesadaran dan kesiapsiagaan. Tentu kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan dalam penyesuaian olahraga rekreasi dengan lingkungan sekitar. Pada poin yang kelima itu pemilihan jenis olahraga yang sesuai. Pemilihan jenis olahraga yang sesuai yang dimaksud ini, kita harus menyesuaikan apa olahraga yang identik dengan daerah ini, apa olahraga yang identik dengan kondisi lingkungan yang saat ini terjadi pada suatu tempat. Pada poin yang keenam, penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini sangat berperan penting dalam pendukung terhadap penyesuaian apa kegiatan olahraga yang kita lakukan terhadap lingkungan yang kita kediamin. Baik, berikutnya itu ada strategi menyesuaikan olahraga rekreasi dengan iklim. Yang di sini poin yang pertama itu menyesuaikan waktu pelaksanaan. Ini mendukung ini tentu mendukung terhadap penyesuaian olahraga rekreasi dengan iklim yang terjadi pada hari itu dan tenggat waktu yang telah kita tentukan. Pada poin yang kedua, menggunakan perlengkapan yang sesuai. Yang ketiga itu menjaga hidrasi dan nutrisi. Tentu ini menjadi strateginya dalam melakukan rekreasi di iklim alam. Poin yang keempat itu memilih tempat yang aman. Poin yang kelima itu mengawasi kondisi cuaca. Seperti kita harus mengawasi cuaca yang buruk, terjadikah ini hujan, gerimis, atau dampak alam lainnya. Pada poin yang keenam itu membawa perlengkapan keselamatan. Ini tentu faktor menjadi strateginya. Yang ketujuh itu mengikuti saran dan petunjuk.
Baik, di sini yang menjadi kesimpulan daripada olahraga rekreasi ini, mengidentifikasikan dan menelaah olahraga rekreasi iklim merupakan proses penting dalam memahami karakteristik dan potensi suatu wilayah. Karena dengan demikian dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, mempertahankan keanekaragaman hayati ekosistem, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membantu dalam perencanaan wilayah dan pengembangan infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengetahuan tentang OREK berdasarkan iklim juga dapat membantu dalam mengidentifikasikan potensi bahaya apa yang akan terjadi pada alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan mitigasi yang lebih efektif dan demikian mengidentifikasi dan menelaah olahraga berdasarkan iklim merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan wilayah yang lebih aman dan berkelanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai mengidentifikasikan olahraga rekreasi berdasarkan iklim. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di topik berikutnya. Terima kasih. Cool. Di stop aja. Stop. Stop recording itu. Terus ngambil video.